Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, kakak minta satu orang yang sukarela untuk memimpin doa. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena sudah mau memimpin doa. Nah, kakak ingin nanya nih kepada adik-adik semua. Ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa? Tidak ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang pernah mengikuti atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Tidak ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang di mana terdapat pemimpin kelompok di sini yaitu kakak dan anggota kelompok adik-adik semua. Dalam bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi baru dari topik yang akan kita bahas. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, dalam bimbingan kelompok ini tujuannya agar adik-adik semua bisa melatih kemampuan berkomunikasi, saling tenggang rasa, saling menghormati satu sama lain, serta melatih berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita duduk setengah melingkar seperti ini. Tujuannya agar tidak ada yang terdepan maupun terbelakangi. Sejauh ini paham? Paham. Nah, untuk kita saling kenal satu sama lain, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Laila Hadika Swita, bisa dipanggil Laila. Nah, selanjutnya siapa nih yang ingin berkenalan diri? Silahkan angkat tangan. Saya Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, biasa dipanggil Fauzan. Fauzan. Selanjutnya, Saya ya silakan. perkenalkan nama saya Zura Dikasita, biasa dipanggil Zuri. Yuri. Selanjutnya, ya. Perkenalkan nama saya Nafisa Pranisa, biasa dipanggil Nafisa. Nafisa. Selanjutnya, Ya Kak, ya silakan. perkenalkan nama saya Afri Dinda Witakas, biasa dipanggil Dinda. Dinda ya. Selanjutnya, ya silakan. Perkenalkan nama saya Naura Asimat Hanifa, biasa dipanggil Dinda. Naura. Selanjutnya, Saya Kak, ya silakan. perkenalkan nama saya Falsa Bila, biasa dipanggil Falsa. Elsa ya. Selanjutnya, Saya Kak. ya silakan. Perkenalkan nama saya Samsiaton Dayati, bisa dipanggil Ayah. Ayah. Nah, tadi kita semua sudah perkenalan. Nah, untuk kita semakin akrab, kakak ada sebuah permainan yang namanya rangkai nama. Ada yang tahu permainan rangkai nama itu apa? Tidak ya. Jadi permainan rangkai nama itu yaitu orang pertama menyebutkan nama dirinya sendiri. Lalu orang kedua menyebutkan nama orang pertama, lalu nama dirinya. Selanjutnya orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, nama orang kedua, lalu nama dirinya. Sampai sini paham? Bisa kita mulai? Bisa. Bisa. Nah, dimulai dari mana nih? Dari kanan atau dari kiri? Kanan. Oke, dari kanan. Silakan. Ayah. Saya Nafisa. Saya Nafisa Fauzan. Ayah Nafisa Fauzan Zuri. Saya Nafisa Fauzan Zuri Naura. Saya Nafisa Fauzan Zuri Naura Dinda. Saya Nafisa Fauzan Zuri Naura Dinda Salsa. Nah, kita ulang ya. Saya Nafisa Fauzan Zuri Naura Dinda dan Salsa. Nah, sebentar ini kita telah melaksanakan permainan rangkai nama. Ada yang tahu tujuan dari permainan rangkai nama itu apa? Ya. Tidak ya. Nah, tujuan dari permainan rangkai nama itu agar kita semua saling akrab karena sudah tahu nama masing-masing gitu. Nah, siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Siap. Jadi kita setelah selesai melaksanakan permainan yang namanya rangkai nama. Nah, ada yang tahu
tujuan dari permainan rangkai nama? Enggak ya. Nah, jadi tujuan dari permainan rangkai nama itu adalah agar adik-adik semua saling akrab dan saling mengenal satu sama lain gitu. Nah, kakak ingatkan kembali, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi baru dari topik yang kita bahas. Nah, membahas mengenai topik, ada yang tahu nggak nih apa itu topik? Jika tahu, silakan angkat tangan. Saya Ya, silakan. topik itu adalah sesuatu yang akan dibahas. Benar sekali, Zuki. Ada lagi? Ya, silakan. Topik itu adalah intisari dari apa yang akan kita bahas dalam satu kelompok. Itu intisari itu, topik itu bisa ditentukan oleh perorangan atau ditentukan oleh ketua kelompok. Benar sekali, Dinda. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak cukup. Cukup ya. Nah, kakak ulangi lagi. Jadi topik itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dan apa yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik. Yang pertama, topik bebas, dan yang kedua, topik tugas. Nah, topik bebas ini adik-adik semua yang akan menentukannya. Nanti dari topik-topik yang telah ditentukan akan di voting satu topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, untuk topik-topik lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua namanya topik tugas, yaitu ditentukan oleh pemimpin kelompok. Nah, di sini kakak yang akan menentukan topik yang akan kita bahas. Pada pertemuan kita ini, kita akan membahas topik mengenai pelecehan seksual. Kakak yakin adik-adik semua pasti pernah mendengar apa itu pelecehan seksual. Untuk itu, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari pelecehan seksual? Jika ada, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Pelecehan seksual itu tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang mengenai tentang organ vitalnya. Ya, benar sekali, Salsa. Ada lagi yang ingin berpendapat? Yo. Ya, silakan. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang sangat tidak dianjurkan karena di sini merugikan kedua belah pihak. Contohnya, jika yang menjadi korban adalah pihak perempuan, itu sangat merugikan apabila dia menyebabkan kehamilan. Contohnya, nah bagi laki-laki itu juga sangat merugikan apabila pihak si korban ini mengalami penyakit itu HIV, bisa menularkan ke laki-laki. Benar sekali, Dinda. Ada lagi yang ingin berpendapat? Jika ada, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Pelecehan seksual adalah tindakan yang dapat merugikan korban karena dapat mengalami stres atau depresi. Benar sekali, Fauzan. Ada lagi? Jika ada, angkat tangan. Tidak ada? Cukup ya. Nah, benar sekali jawaban dari adik-adik tadi, bahwa pelecehan seksual itu sangat merugikan para korbannya, di mana korban tersebut bisa jadi dia stres, bahkan ada yang bunuh diri gitu. Nah, tadi sudah dibicarakan oleh Dinda tadi bahwa salah satu akibat dari pelecehan seksual itu bisa menjadi kehamilan. Dan untuk pelaku, jika itu laki-laki, mana tahuan perempuan itu ada penyakit HIV atau apa gitu kan, jadi dia tertular gitu. Nah, sekarang pengertian udah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Ada yang tahu apa itu faktor penyebabnya? Jika ada, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Biasanya penyebab berasal dari cewek yang sering memakai pakaian seksi atau terbuka. Ada nggak nih yang berpendapat atau menyanggah pendapat dari Fauzan? Izin menyanggah pendapat Fauzan ya. Menurut saya kesalahannya bukan di perempuan saja ya, karena memakai pakaian kurang bahan atau pendek kan. Bisa jadi itu karena faktor laki-lakinya yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, selanjutnya ada lagi nggak nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Izin menambahkan pendapat Kak Ayah tadi. Kan kata Kak Ayah, pelecehan seksual itu terjadi bisa dari faktor lingkungan. Ya, itu sangat benar. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Juga dalam dirinya, contohnya keimanan. Keimanan ini kan bagi orang berbeda-beda, karena kita hidup di dunia ini bukan hanya satu agama, melainkan ada beberapa agama. Seperti agama Islam,
yang menurutnya menutup aurat itu kan seluruh tubuh kecuali bukan telapak tangan. Berbeda lagi dengan agama Buddha. Bagi agama Buddha, itu bagi agama Buddha seperti membuka jilbab, memakai pakaian seksi itu bukan aurat bagi mereka. Jadi kita harus sama memaklumi. Nah, bagi yang cowok juga harus bisa menentukan pandangannya, meningkatkan keimanannya. Nah, bagus sekali ya pendapat dari Dinda. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Menurut saya, pelecehan seksual itu terjadi bukan karena kesalahan lelaki atau perempuan itu sendiri, melainkan karena kedua belah pihak. Semua itu kembali pada diri masing-masing, cara kita maksudnya mengatur atau mengontrol hawa nafsu kita masing-masing. Benar sekali. Nah, dan ada lagi nggak nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada ya, cukup ya. Nah, benar sekali jawaban dari adik-adik semua tadi bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu terjadi karena kalau kata Mas tadi dari pihak perempuan yang menggunakan pakaian seksi. Nah, tadi dibantah sama Salsa bahwa itu tuh tidak sepenuhnya benar karena terjadi karena laki-laki yang memiliki orang yang tinggi. Nah, kata Ayah tadi faktor lingkungannya, bukan faktor keluarganya. Dan kata Dinda tadi tidak bisa menyalahkan perempuan memakai pakaian seksi karena kalau di agama Islam kan diwajibkan untuk aurat. Nah, bagi agama lain diperbolehkan menggunakan pakaian seksi. Nah, tadi Dinda juga berkata bahwa bisa jadi karena laki-laki yang memiliki orang yang tinggi dan tidak bisa menunjukkan pandangan, gitu kan. Sependapat dengan Nabi tadi juga berkata demikian. Nah, kakak ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya faktor penyebab pelecehan seksual ini terjadi karena adanya kesempatan, bukan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bisa jadi karena pihak perempuan ini menggunakan pakaian yang kurang bahan, berjalan sendirian. Nah, ketemu laki-laki yang hawa nafsu itu lagi naik, tidak bisa dicegah, maka terjadilah hal tersebut. Nah, sambil di sini paham? Ada pertanyaan? Ya. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya, dampak dari pelecehan seksual ini, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Membuat korban jadi stres. Korban dari stres. Ada lagi? Ya, silakan. Membuat korban merasa tidak percaya diri, merasa dirinya hina, kotor. Benar sekali. Ada lagi? Saya Pak, Ya, memicu dari bunuh diri. bunuh diri ya. Ada lagi? Saya Ya, mental korban down Kak. mentalnya kena. Ada lagi? Ada? Ya, silakan. Menyebabkan penyakit HIV. HIV ya. Ada lagi? Cukup ya. Nah, benar sekali jawaban dari adik tadi bahwa dampak dari pelecehan seksual itu sangat banyak, terutama pada korban. Korbannya bisa jadi stres, down, atau bisa jadi penyakit. Bahkan yang kakak dengar dan kakak baca, korban dari pelecehan seksual ini ada yang sampai bunuh diri karena tidak kuat untuk menanggung malu gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas pengertian, faktor penyebab, dampak. Sekarang kakak ingin bertanya, cara pencegah supaya tidak terjadi pelecehan seksual ini. Nah, siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Cara pencegah agar terhindar dari Pelecehan seksual. cara pencegah agar terhindar dari pelecehan seksual ini bagi yang wanita menutup aurat sehingga tidak menimbulkan nafsu laki-laki yang berikut. Benar sekali jawaban Dinda. Ada lagi? Ya, Kalau dapat bekerja dengan sendirian. bepergian dengan sendirian ya. Ada lagi? Ya, Saya akan menunjukkan pandangan dan meningkatkan iman kita Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. benar sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Bagi perempuan kita harus berhati-hati. Ya, harus hati-hati ya bagi perempuan. Nah, jadi perempuan itu berhati-hati dimanapun berada ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat? Ada, cukup ya. Nah, jadi untuk pencegahan terjadinya pelecehan seksual ini banyak sekali yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan.
Salah satunya tuh bagi perempuan harus berhati-hati, menggunakan pakaian-pakaian longgar, menutup aurat, bagi laki-laki menundukkan pandangan, dan yang terpenting kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kan kita sudah membahas pengertian, faktor penyebab, dampak, dan cara pencegahan agar tidak jadinya pelecehan seksual. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Ya, Ada. Selanjutnya, kakak ingin bertanya nih, apa komitmen adik-adik semua setelah kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dan setelah kita membahas topik tentang pelecehan seksual? Ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Ya. Ya, silakan. Komitmen saya akan meningkatkan iman dan ketakwaan saya kepada Allah sehingga bisa menahan hawa nafsu. Bagus, Fauzan. Ada lagi? Ya, silakan. Saya akan belajar ilmu bela diri agar bisa mencegah diri dari segala mara bahaya. Belajar bela diri ya. Selanjutnya, Saya ya silakan. Saya akan berhati-hati dan tidak berpergian sendiri dan tidak mudah percaya kepada orang yang baik itu yang baru dikenal maupun sudah lama kenal. Ya, selanjutnya, ya silakan. Saya akan berhati-hati, terutama kepada laki-laki, apalagi rayuannya. Rayuan laki-laki ya. Selanjutnya, Saya Kak, ya silakan. saya akan menggunakan hijab yang menjulur ke bawah agar menutup auratnya dan tidak akan mengikat. Akan berdampak bagi nafsu laki-laki. Ya, dijulurkan ke dada ya. Nah, selanjutnya, saya ya silakan. akan menunjukkan pandangan. Menentukan pandangan. Nah, tadi adik-adik semua sudah menyampaikan komitmennya. Nah, Kak berharap adik-adik semua bisa berkomitmen untuk dijauhkanlah dari pelecehan seksual ini agar tidak menjadi pelaku maupun korban dari pelecehan seksual ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas dari awal sampai akhir tadi nih, Kak ingin adik-adik semua perwakilan untuk menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Siapa nih yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya. Ya, silakan. Pelecehan seksual itu merupakan tindakan yang tidak senonoh yang menyerang bagian vital, baik itu verbal maupun non-verbal. Dampak dari pelecehan seksual tersebut yaitu korbannya memiliki trauma, depresi, hingga paling parah yaitu bunuh diri. Penyebab pelecehan seksual itu sendiri merupakan yang dari katanya tadi dari pihak perempuan karena pakaiannya yang kurang atau pakaian seksi, terus yang dari laki-laki yaitu karena dia tidak bisa menjaga pandangannya atau tidak bisa mengontrol nafsunya. Nah, terima kasih Salsa sudah menyampaikan kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Kak ingin bertanya, bagaimana kesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Nah, siapa dulu nih? Ayo, siapa? Saya silakan. Kesan saya selama diskusi kelompok tadi sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Selanjutnya, ya silakan. Saya senang karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Senang ya bertukar pikiran. Ada lagi? Ya, Kak. Ya, saya senang karena juga mendapat ilmu baru. dapat ilmu baru ya. Selanjutnya ada lagi? Ya, Senang dapat berkenalan dengan teman-teman yang baru. punya teman baru kan. Nah, selanjutnya ada lagi Kak? Nah, boleh. Senang berkenalan sefrekuensi Kak. Sefrekuensi nih. Nah, selanjutnya cukup ya. Nah, tadi adik semua sudah menyampaikan kesannya selama kegiatan ini. Nah, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin. Jika adik-adik mau, apakah kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan? Mau ya. Nah, karena mau, maka kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan pada waktu dan hari yang sama. Setuju? Setuju. Nah, selanjutnya ingin adik-adik semua perwakilan lah menyampaikan pesan dan harapannya untuk kegiatan kita selanjutnya. Siapa nih yang ingin menyampaikan? Saya Ya, silakan.
Pesan saya semoga kita bisa berkomitmen dengan diri kita sendiri agar terhindar dari kasus pelecehan seksual. Dan harapan saya agar teman-teman sekalian bisa makan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih Nafisa telah mewakilkan teman-temannya untuk menyampaikan pesan dan harapannya untuk kegiatan kita selanjutnya. Karena waktu kita sudah habis, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Tak mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang menyinggung adik-adik semua. Nah, sebelum kegiatan kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pulang sambil menyanyikan lagu Sayonara. Sayonara, sayonara.